Semoga kita tetap semangat ya. Karena ini memang jam-jam yang ngantuk ya kan. Tapi kita terus semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dari lagu Hari Lepas Hari nomor 188. Selanjutnya kita akan nyanyikan lagu dari nomor 197, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan tenang dan dapat menerima firman yang Engkau berikan kepada kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan membacakan atau menceritakan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita masuk ke ruang sharing, kita nyanyikan dulu lagu Sungguh Ku Bangga Bapa nomor 438. Bangga
Shalom untuk kita semua. Shalom. Saya ingin berbagi dari pengalaman saya waktu Bible Camp di SMA Salapian, yang dimana itu dari bahan sesi PA kedua waktu bersama Pak Lingga, yang Pak Lingga memberikan pertanyaan kepada kami gitu, lalu bagaimana Allah membenarkan kita orang berdosa ini, yaitu saya dapat ini dari Roma dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan Pak Lingga itu kepada kami, yaitu dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan membenarkan, gimana ya, Irfan tertegur juga dari firman ini. Tuhan membenarkan Irfan itu secara cuma-cuma gitu, secara gratis memberikannya, tidak gimana ya, ya secara cuma-cuma gitu. Dan Tuhan tidak meminta satu berlebihan kepada Irfan gitu, tapi Tuhan inginkan, yang Tuhan inginkan dari Irfan, Tuhan Irfan selalu mengikut Tuhan gitu, mengikuti langkah Tuhan dan mengikuti jejak Tuhan gitu, mengikuti yang kemanapun Tuhan berada selalu bersama dengan Tuhan gitu. Tapi terkadang Irfan menyiakan kasih yang diberikan Tuhan gitu kepada Irfan, walaupun kasih itu ya sebenarnya pun gimana ya, kasih itu kan secara cuma-cuma diberikan sama Irfan gitu, tapi kasih yang diberikan Tuhan itu gak Irfan pergunakan dengan baik gitu. Jadi Irfan kayak ya Irfan anggap remeh, anggap sepele gitu, karena Irfan mendapatkannya tidak dengan kerja keras gitu. Karena kan setiap orang kayak mana bilangnya, kalau dia bekerja keras untuk sesuatu pasti dia menjaga yang ingin didapatkannya itu. Tapi karena Tuhan memberikan cuma-cuma, jadi setiap orang pasti dipikirnya gratisnya ini kok bisa lagi, nanti kapan-kapan dapat lagi gitu. Tapi kayak mana menurut Irfan, ya begitu juga, karena dalam hati Irfan Tuhan memberikan kasih kepada Irfan secara cuma-cuma, gratis gitu. Jadi kadang karena Irfan sering jatuh, jadi Irfan berpikir juga, adalah Tuhan cara ngasih kasih cuma-cuma gitu, ya udahlah Irfan enjoy aja gitu melakukan dosa. Seperti Irfan membuat komitmen waktu di Pantai Biru, saya seperti tidak melakukan dosa itu lagi, dosa yang Irfan buat. Tapi di malam harinya Tuhan izinkan lagi Irfan jatuh ke dalam dosa. Ya pas tadi malam juga Irfan kembali ke dosa Irfan yang merokok. Karena ya biar Irfan dari kayak mana ya, sebelum mengenal Tuhan Irfan sudah jatuh dalam dosa merokok itu. Jadi kayak banyak kali gitu godaan gitu, selalu apa udah, karena kan kayak mana dibilangnya, kayak Tuhan nanti kalau datang sama Tuhan pasti diterima lagi sama Tuhan gitu. Irfan sering berpikir kayak gitu. Jadi ya Irfan kadang sering jatuh karena pikiran Irfan kayak gitu, ya nanti kalau jatuh bisa lagi datang kok sama Tuhan. Karena kasih yang Tuhan berikan kepada Irfan secara cuma-cuma, jadi Irfan tidak menjaganya dengan baik gitu, tidak kayak menghargai pemberian Tuhan. Padahal kasih cuma-cuma itu diberikan Tuhan sampai Tuhan rela gitu mati di kayu salib untuk kasih yang diberikan kepada Irfan. Tapi dengan hal seperti itu pun Irfan tidak terpikirkan dengan apa yang diberikan Tuhan kepada Irfan, dengan perjuangan Tuhan untuk menebus Irfan begitu. Tapi Irfan selalu enjoy saja mengikuti keinginan daging. Dan sebenarnya pun gimana ya, Irfan gitu, keinginan daging ada, keinginan roh pun ada. Kadang lebih banyaknya keinginan daging gitu, rohnya nggak terlalu Irfan ikuti. Karena gimana ya,
Irfan kayak mulai sebelum puasa kemarin itu tidak taat lagi gitu kepada firman Tuhan gitu. Ya biasanya Irfan yang sering baca firman, berdoa, saat teduh, baca firman sama saat teduhnya pun itu jarang-jarang, kadang bolong, kadang yang enggak, kadangnya iya. Tapi dari firman ini yang Irfan dapat mengerti juga, walaupun Tuhan memberikan kasih secara cuma-cuma, tapi Tuhan membutuhkan perjuangan gitu untuk memberikan kasih cuma-cuma itu. Tapi kayak mana ya, Irfan merasakan kasihnya secara cuma-cuma diberikan Tuhan, tapi Tuhan mati di kayu salib gitu untuk Irfan, kayak seperti siksaan yang karena dosa-dosa Irfan gitu, yang Irfan perbuat gitu, Irfan lakukan. Jadi dalam hal itulah kadang Irfan sering jatuh gitu, karena Tuhan memberi kasih cuma-cuma, karena pengetahuan Irfan belum terlalu jauh tuh tentang firman Tuhan ini. Jadi Irfan sering menganggap firman Tuhan ini remeh gitu, rendah gitu. Ya udahlah, gini aja kok, cuma gini. Ya udah, besok bisa buat lagi baru. Rupanya Irfan terlalu sering berjanji gitu. Ya udah Tuhan, Irfan besok kembali kepada Tuhan, tapi besoknya nggak kembali gitu, jatuh lagi, tetap diulangi lagi gitu, seperti melakukan dosa-dosa itu. Ya gimana dibilangnya, sebenarnya pun kalau dibilang bersama hamba Tuhan gitu, Irfan nggak terpikirkan untuk melakukan dosa gitu, kayak karena sering ada masukan firman gitu dari hamba Tuhan. Jadi karena Irfan seorang diri di rumah yang percaya sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan gitu, jadi kadang kalau Irfan mau sesuatu gitu nggak ada larangan gitu, jadi kayak ya enjoy aja ngelakuin dosa gitu. Tapi kadang kalau Irfan yang Alkitab gitu kayak merenung, kadang yang buat Irfan agak malu sedikit gitu sama Tuhan, ketika Irfan sudah berjanji kepada Tuhan tapi Irfan nggak datang gitu kepada Tuhan. Ya janji kayak berdoa gitu pun ya berdoa main-main gitu, gak serius dalam hal berdoa. Karena mungkin kasih yang diberikan Tuhan itu secara cuma-cuma, jadi Irfan pergunakan kasih itu kayak bermain-main gitu, gak serius dalam hal sesuatu gitu melakukannya. Jadi Irfan sering kali jatuh gitu kan dalam segala hal, segala dosa gitu. Mungkin kayak bilangnya nggak terlalu sering lagi gitu dengar firman, biasa dengar gitu. Kadang pun bibi Mama Joel sering juga gitu ngasih saran gitu kepada Irfan, sering kamu baca-baca firman Pan, karena kamu sendiri di rumah, abang kamu nggak percaya Tuhan gitu. Jadi terkadang Irfan mikir juga apa Irfan bisa gitu, tapi terkadang Irfan ingat juga gitu, karena Irfan nggak sendiri gitu, Irfan bersama Tuhan. Tapi waktu pas Irfan ingat gitu, Irfan nggak datang gitu sama Tuhan, ya Irfan tinggalkan gitu Tuhan sendiri. Irfan melakukan keasikan Irfan sendiri, dan gitu dari yang Irfan bagikan juga dari Roma yang waktu di Panti Biru, ada juga tuh Roma dari Roma 8 dan 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Jadi kadang Irfan kalau kayak mana bilang ya, biasanya Irfan 1 minggu itu buat dosa sering kali gitu jatuh. Tapi karena tadi malam Irfan tidak mengandalkan Tuhan untuk bermain itu keasikan, biasanya Irfan kalau mau main-main berdoa dulu pada Tuhan gitu. Kayak 1 minggu pulang dari Google Camp itu ya Irfan lancar aja gitu, tidak melakukan dosa, enjoy asik gitu, kayak masih teringat-ingat firman Tuhan gitu. Tapi karena tadi malam kayak Irfan sudah keasikan gitu ke dunia luar,
Jadi Irfan lupa baca firman, jadi Irfan melakukan dosa itu lagi. Jadi kadang Irfan sering juga takut ketika jatuh dalam dosa, dan Irfan tidak kembali kepada Tuhan gitu Pak, dari ketakutan, karena Irfan sering berpikir kalau kayak mana, dalam hati Irfan kadang kalau Irfan jatuh dalam dosa, Irfan mau datang ke Tuhan pun Irfan kadang malu gitu. Nanti kau pun banyak ini aja, banyak janji-janji tapi nggak datang sama Tuhan gitu. Kadang ya berdoa gitu, kadang besok yang ulah lagi. Kadang itu yang bikin Irfan malu kadang, dan nggak mau datang lagi sama Tuhan gitu. Jadi kayak mana? Karena roh dalam Irfan gitu nggak Irfan pergunakan dengan baik. Jadi rohnya pun tidak mau memberikan saran yang baik pada Irfan, karena Irfan masih asik mengikuti roh-roh yang ada di dunia ini gitu. Jadi kayak yang keasikan Irfan sendiri. Kadang Irfan sendiri sering apa yang membuat Irfan asik itu yang Irfan lakukan gitu, sampai Irfan melupakan Tuhan gitu. Tapi Tuhan masih memberikan kasih pada Irfan yang secara cuma-cuma itu. Walaupun kadang sering Irfan melupakan Tuhan gitu, pergi jauh gitu, melupakan Tuhan, pokoknya melangkah sendirilah tanpa Tuhan gitu, dan meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak lelah dan tidak pernah berhenti memberikan kasihnya yang secara cuma-cuma kepada Irfan. Dan boleh itu yang saya sampaikan, terima kasih. Halo, ini saya ingin berbagi dari kejadian yang kemarin sempat membuat kita bersedih, dari kematian Melita. Di situ rasa sebenarnya sangat sedih sih, karena Melita tuh dari semasa hidupnya dia sudah selalu berbuat baik, dia selalu memberikan contoh-contoh yang baik, apalagi untuk remaja kayak kita ini. Dia yang selalu menguatkan kita, dan bahkan Melita dan Melisa juga pernah berkata kalau misalnya apa sih yang dicari di dunia ini? Di dunia ini gak ada yang kekal, cuma Tuhan Yesus yang kekal. Dan situ yang selalu membuat rasa teringat-ingat terus. Jadi kayak seolah-olah jangan rasa jatuh terus ke dalam perdaringan rasa. Rasa harusnya lebih mencari Tuhan Yesus gitu. Dan Tuhan Yesus baik juga kepada kita, karena setiap hari Tuhan Yesus ingin kita untuk selalu bertumbuh, dan saat itu juga Tuhan Yesus memberikan kita untuk ikut di Bible Camp SMA Salapian, dan itu membuat Nasa semakin bertumbuh juga. Dan ketika Nasa ingat lagi pas kejadian Melita meninggal gitu, Nasa baca-baca emang bertanya, dan di situ ada perumpamaan yang diberikan yang emang membuat Nasa juga tertegur lagi kembali. Begini bunyinya, ketika kita masuk ke taman bunga, dan bunga itu emang banyak sekali, dan kita ingin membawa salah satu bunga dari taman itu, dan yang menjadi pertanyaannya, bunga apa yang akan kamu ambil? Dan ketika Nasa lihat jawabannya, pasti aja semua orang juga menjawab kayak ini bunga yang terbaik, bunga yang gak ada yang digigit oleh ulat bulu. Dan di situ juga diingatkan lagi bahwa Tuhan juga pasti akan mengambil kita dembanya yang paling terbaik untuk ditempatkan di sisi kanannya gitu. Jadi Nasa kayak mikir lagi kan, dari perumpamaan ini ya aku harus bagaimana cara imanku untuk tetap bertahan agar jangan goyang dari dunia ini, karena Tuhan Yesus juga bilang dia ingin kita untuk yang selalu terbaik gitu. Jangan kita jadi tidak celah gitu dari yang firman Tuhan bilang. Dan disitu Nasa juga kayak pikir kan, ketika Nasa tiba-tiba dipanggil Tuhan, apakah Nasa siap gitu. Jadi Nasa sebenarnya dari situ agak ragu gitu kan, karena ketika Nasa melakukan dosa gitu, Nasa kayak Tuhan, aku masih pantas enggak Tuhan? Padahal sudah selalu diingatkan bahwa kita itu kalau yang sudah percaya
percaya kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus gitu. Dan waktu Nasa juga dengar di Bible Camp ada di Mas Nita dan juga Ibu Tir yang ngasih tahu sama kita semua gitu, katanya ketika kita jatuh ke dalam dosa kita jangan ragu kalau misalnya kita kehilangan keselamatan itu, karena ya kita sudah percaya dan kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa itu kita harus tetap berdoa sama Tuhan, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan gitu, dan kita berdoa agar kita selalu disisihkan oleh dosa itu. Jadi ketika kita melakukan dosa itu kita kayak merasa kayak apa sih ini, aku harusnya nggak boleh lagi melakukan ini gitu. Jadi di situ rasa dikuatkan lagi dari yang ibu bilang. Dan di sini juga ada ayat yang menguatkan asa lagi dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ininya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi di situ kayak Nasa sudah semakin dikuatkan lagi bahwa ketika Nasa jatuh ke dalam dosa itu, Nasa jangan langsung meragukan keselamatan Nasa gitu. Jangan kayak ya Tuhan, aku nggak pantas, aku emang harusnya masuk ke neraka. Jadi jangan lagi ada pikiran seperti itu. Dan itulah saya terima kasih. Sini Laura mau berbagi dari ayat yang sama kayak yang saya bagikan tadi, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dari ayat ini kemarin Laura diingatkan kalau nggak jauh berbeda gitu ya sama Nasa pengalamannya gitu. Diingatkan kalau ketika aku sudah percaya dan dimeteraikan gitu dalam Roh Kudus, ketika aku jatuh ke dalam dosa, itu nggak akan menghilangkan keselamatanku gitu, karena aku sudah percaya dan cap itu udah ada sama aku gitu sebagai anak Tuhan gitu. Jadi pikiran-pikiran yang membuat aku ngerasa nggak layak di hadapan Tuhan karena begitu banyak dosa yang udah aku lakukan, walaupun aku sudah mengakukan itu dalam Tuhan Yesus gitu, aku sudah melepaskan itu gitu. Dan ketika mungkin aku pernah jatuh ke dalam dosa gitu, iblis itu kayak mengingatkan semua dosa dulu yang pernah aku lakukan, semuanya itu supaya membuat aku merasa nggak layak gitu di hadapan Tuhan, supaya buat aku kayak ngerasa hina, nggak cocok gitu kau sebagai anak Tuhan gitu. Kayaknya iblis tuh ngomong kayak gitu. Tapi ayat ini menguatkan Laura gitu, kayak kau tuh udah dimeteraikan dalam Tuhan Yesus gitu, udah ada jaminan keselamatan. Jadi ketika aku jatuh ke dalam dosa, seharusnya aku langsung minta ampun sama Tuhan dan minta kekuatan supaya aku sanggup gitu hidup sebagai anak Tuhan yang taat gitu. Dan diyakinkan dari ayat ini kalau keselamatanku itu gak hilang gitu karena aku udah dimeteraikan gitu. Lalu juga mau berbagi sedikit topik doa. Kalau nanti tanggal 20 Laura pengumuman tahap kedua. Kalau kemarin Laura ikut penhan, teman-teman tolong bantu dalam doa supaya apapun yang jadi keputusan Tuhan itu aku ngerasain yang terbaik untuk begitu. Kalaupun aku berdoanya gini, Tuhan, karena kalau udah selesai tahap 2 ini masih ada lagi satu tahap lagi, tahap ketiga gitu. Jadi aku doanya kalau memang aku lulus Tuhan di tahap kedua ini, berarti aku harus lulus di tahap ketiga. Karena
ketiga terakhir itu tes pengetahuan skolastik itu sama kayak hampir soal-soal UTBK gitu kan. Dan itu diadakan offline gitu. Kalau ini aku lulus tahap kedua, aku harus pergi gitu ke Bogor dan di sana nanti tesnya gitu secara offline. Yang aku pikirkan Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku ke sana terus nanti pulang kayak mana gitu kan, kayak jadi suatu pekerjaan yang sia-sia gitu. Ngapain jauh-jauh ke sana tapi gagal gitu kan. Jadi yang aku doakan kalau memang Tuhan izinkan aku di sana, aku lulus tahap kedua karena harus ke sana, berarti aku harus lulus tahap ketiga gitu. Tapi kalaupun Tuhan memang gak izinkan ini menjadi bagianku tahun ini, ya aku mau belajar untuk, berarti itulah keputusan Tuhan gitu, supaya tidak menyalahkan Tuhan dalam hal apapun. Dan ingat kayak yang Pak Lingga bilang, yang penting bagian kita itu udah dikerjakan, sisanya biar Tuhan yang mengerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik ya, karena tadi bahwa punya topik doa, mari kita secara berdoa itu untuk Irfan, untuk penasa juga supaya ya, kalaupun keselamatan itu gratis, tapi ada nyawa yang diserahkan gitu. Ada darah yang tertumpah, ada tubuh yang terpecah. Jadi jangan menganggap rendah kebenaran Allah gitu. Supaya kita nggak sepele dengan dosa yang kita buat, tapi ada jiwa yang berharga yang diserahkan untuk itu. Jadi kita nggak main-main lagi dengan keselamatan yang kita miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing adik-adik yang sudah boleh kami dengar. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan yakinkan bagi setiap kami. Oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, sudah kami terima, sudah kami percayai, sudah kami yakini dan kami menjadi imam bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya menjadi Tuhan kami, Allah kami, juru selamat dalam hidup kami. Tuhan, kami syukur oleh karena kemurahan-Mu kami memiliki iman itu, dan kami bersyukur bahwa bukan karena kami baik, bukan karena kami layak, tapi karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Allah yang Tuhan letakkan bagi kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami mengerti bahwa ketika kami jatuh, kami lagi kehilangan keselamatan, tapi Tuhan mengajarkan kami supaya kami datang kepada Allah. Tuhan, tapi meskipun demikian bukan berarti kami sembarangan berbuat dosa, bukan sembarangan jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan mau ya kami mengerti bahwa ada darah yang tercurah, ada nyawa yang diserahkan untuk keselamatan yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mengerti betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Biarlah kami mengerti betapa dalam kami sudah ditebus dari dosa kami, sehingga kami tidak main-main dengan hidup kami. Kami tidak menganggap remeh, kami tidak menganggap rendah keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga mudah bagi kami untuk mengingkari kasih Tuhan, mudah bagi kami untuk mengingkari betapa Tuhan mengasihi kami, sehingga mudah bagi kami menaruhkan janji kami kepada Allah, tapi mudah juga bagi kami untuk mengingkari apa yang sudah kami katakan. Tuhan, kami tahu bahwa firman Tuhanlah yang bisa menguatkan dan meneguhkan kami. Oleh karena itu, biarlah kami tidak merasa kuat sehingga kami menjauhkan diri kami dari persekutuan kami daripada Allah, tapi biarlah kami bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada Allah, tetap senantiasa menggunakan perlengkapan senjata rohani kami, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, secara spesial juga untuk Laura, kalau tanggal 20 akan mendapatkan pengumuman dari Unhan itu, kami bersyukur kalau juga kami sudah tes, dan untuk tanggal 20 ini akan diadakan pengumuman. Untuk apapun hasilnya, kiranya Allah yang menolong dia, dan kalaupun akhirnya nanti lulus akan diadakan ujian yang tahap ketiga. Bapak yang baik, ketika tadi dia punya statement kalau dia akan lulus di tahap yang ketiga, dia harus, Tuhan, biar itu juga boleh dipatahkan untuk Laura supaya dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Allah. Tapi meskipun nanti dia lulus di tahap yang ketiga tapi tidak lulus juga, untuk pengumuman tahap yang ketiga, Tuhan, biarlah dia boleh lemah lembut menerima setiap keputusan yang Tuhan berikan, sehingga dia tidak memandang keputusannya menjadi sesuatu yang mutlak, tapi memandang apapun yang Tuhan nyatakan adalah
sesuatu yang baik yang dia terima, sesuatu yang baik sehingga dia bisa tidak memberontak atas keputusan yang Tuhan dia mintakan. Mungkin dia memikirkan beberapa banyak dana yang dibutuhkan untuk keluar dari tempat ini menuju Bogor, tapi sekali lagi ya Tuhan, biarlah dia boleh berserah untuk apapun keputusan Tuhan untuk tahap ketiga ketika mungkin ya Tuhan izinkan untuk sampai ke tahap ketiga, tapi akhirnya tidak lulus pada tahap itu. Ini kerinduan hati kami supaya sekali lagi dia tetap menerima keputusan Tuhan apapun itu. Bahkan untuk orang tuanya juga ya Tuhan, kalau seandainya pun nanti akan lulus tahap ketiga membutuhkan dana yang besar, untuk ini pun kami masyarakat supaya Engkau Allah yang sanggup membuka setiap tingkat pintu untuk setiap berkat yang boleh mereka kerjakan, kalau Allah yang memberikan yang mencukupkan semuanya, sehingga ketika dana itu dibutuhkan tersedia, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi ketika Tuhan mengizinkan dia sampai di tahap itu. Terima kasih ya Tuhan yang buat kami. Sekali lagi biarlah kami boleh menerima setiap keputusan Tuhan tanpa berbantah, tanpa melakukan bahkan memutuskan sesuatu yang mutlak menjadi keputusan kami di luar kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dahulu dari lagu Firman Tuhan Ku Dengar ayat 107. Ya, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sampai menghayati setiap perkataannya dalam arti dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Ini juga menjadi doa kita bersama ya. Silakan. Tuhan Yesus Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah yang bisa melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa itu. Oleh karena Tuhan berbicara kepada kami, singkapkanlah semua selubung-selubung dosa yang selama ini begitu merintangi kami untuk mengerti firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membongkar sehingga kami bisa melihat betapa busuknya hidup kami, betapa kotornya kehidupan kami, betapa rusaknya segala perbuatan-perbuatan kami. Jika Allah tidak datang menyelamatkan kami, maka kami akan dilupakan. Seperti Engkau berkata di Kaisar, Bapakku, mengapa Engkau melupakan aku?
kamilah orang yang dilupakan. Seharusnya kamilah orang-orang binasa itu. Tapi kasih-Mu yang begitu besar, rela Engkau habis-habisan, Engkau mati-matian mengerjakan keselamatan itu. Oleh karena kami bersyukur di tempat ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Siang ini Tuhan, dalam kelemahan kami, dalam keletihan kami mau belajar dari firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang memimpin tiap kami, Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami, Roh-Mu yang kudus menjagai kami semua, supaya kami semua melihat tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Ayo semangat. Ya, saya lagi. Ya, tema yang diberikan kepada saya itu Aku dan Yesus. Benar ya? Ada yang lain yang tahu tema kita hari ini? Tema kita hari ini Aku dan Yesus. Kenapa dengan Aku dan Yesus? Kita musuh atau berteman ini? Bersahabat? Yang di sini? Hah? Gimana? Bersahabat? Gak musuhan lagi? Apakah kita mengasihi Allah? Mengasihi Yesus? Karena kalau orang nggak mengasihi itu biasanya nggak berteman. Kenapa? Ada suara-suara. Tanya jawab. Oh iya. Kalau dikasih kesempatan bicara, bicara. Jangan nanti nggak dikasih kesempatan bicara, kamu bicara. Supaya kita nggak salah paham. Ini saya merasa kalian menceritakan saya. Ya. Gimana? Ada yang berani jawab? Aku mengasihi Yesus. Hari ini mendeklarasikan diri. Ada yang berani? Ada? Nggak ditunjuk? Silakan berdiri. Tadi katanya bersama. Gimana ini? Kita teruskan nyanyi ayatnya ini. Iya. Ayo, nggak ada yang salah. Siapa yang berani mengatakan aku mengasihi Yesus? Silakan berdiri. Yang bersaksi tadi ini tiga-tiganya gimana tadi? Komitmen. Berani mendeklarasikan hari ini, memproklamasikan. Tidak salah-salah. Proklamasi. Berani? Ya, kalau kita malu menyatakan Yesus sebagai orang yang kita kasih, Tuhan pun nanti malu nih kita, gimana itu? Kasih itu berlaku dua arah ya. Kalau satu arah bahaya, bertepuk sebelah tangan katanya. Berani? Ipan berani, silakan. Berdiri. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus. Yang kuat. Aku mengasihi Yesus. Yang kuat lagi. Aku mengasihi Yesus. Lebih semangat. Aku mengasihi Yesus. Lebih galak. Aku mengasihi Yesus. Kurang. Terus semangat. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus. Deklarasi. Aku mengasihi Yesus. Yakin? Ini bukan lawan-lawan. Iya, ini ungkapan hati. Dari dalam
Aku mengasihi Yesus. Yang lain nggak ada yang ketawa. Aku mengasihi Yesus. Masih bisa lebih. Maksudnya? Dilantang. Tegas. Tentara itu tahu ya? Nggak ada. Aku mengasihi Yesus. Nyari. Gampang keras tegas. Aku mengasihi Yesus. Aplaus. Ada lagi yang lain? Berani? Silakan dulu. Yang bersaksi terutama. Berani? Kalau berani silakan berdiri. Silakan. Aku mengasihi Yesus. Lebih semangat. Aku mengasihi Yesus. Aplaus. Ada lagi yang berani? Sudah ditunjuk. Kan bukan cuma 3 ini yang mengasihi Yesus ya. Yang lain? MC? Silakan. Lantang, tegas, keluarkan laki-lakinya. Aku mengasihi Yesus. Aplaus. Silakan. Aku mengasihi Yesus. Lebih semangat. Aku mengasihi Yesus. Aplaus. Yang lain? Berani mendeklarasikan hari ini? Ayo, jangan malu-malu. Jangan nanti nyesal. Tuhan pun nanti gak akan malu mendeklarasikan, oh ini jemaat SS pemuda-pemudinya. Mari masuk. Berani? Berapa lagi? 2, 3, 4, 5 orang. Ayo, bareng-bareng juga boleh. 1, 2, 3, 4. Mau ditemani Mimi? Iya kan? Ayo, kesempatan terakhir. Saya nggak tanya lagi. Mau barengan atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya. Kedengaran. Mulai dari kakak. Aku mengasihi Yesus. Ini kuat. Aku mengasihi Yesus. Close. Silakan. Ibet. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus. Close. Silakan Bidan. Aku mengasihi Yesus. Saya kaget. Tapi mantap ya. Close. Aku mengasihi Yesus. Iya. Close. Ini penting. Karena tidak mungkin kita mengatakan aku mengasihi Yesus tapi kita nggak berani bicara di depan umum. Kadang-kadang berdoa di tempat umum pun, di rumah makan, di tempat lain. Tuhan kan nggak suruh berdoa harus tutup mata. Dalam hati pun boleh. Itu artinya apa? Sudah malu mengakui Yesus. Mereka aja nggak malu. Di tanah lapang, lapangan sekolah, berani kan? Ya, mari kita lihat bagian firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Nanti ada 2 bagian, kita akan masukkan 12. Gimana kesepakatan kita nih sampai jam berapa ini? Jam berapa? 12.45 ya, maksimal ya. Saya upayakan setengah jam. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40.
Saya baca ayat ganjil, nanti teman-teman baca ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, satu bagian lagi kita buka 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Ayat pertama sampai 13. Nanti kita nggak akan bahas semua, ya akan bersasar saja. Saya baca ayat ganjilnya. "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang menggencing." Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak mengangkat diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita melihat Tuhan yang menonton. Sekarang akan mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri berkata. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, kita kembali ke kitab Matius. Seperti kita tahu, ya, orang-orang Farisi ini senang sekali mencobai Yesus. Dan orang-orang Farisi ini selalu memuji Yesus untuk mencari kesalahan dengan mengatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kenapa orang Farisi ini bertanya begitu? Karena mereka memang dalam hukum Taurat itu tidak ada yang paling utama, tidak dijelaskan. Jadi dengan bertanya begini, jika Yesus mengatakan hukum ini paling utama, Yesus akan terjebak. Dan itu menjadi suatu kesalahan yang bisa mereka pakai untuk menyatakan bahwa Yesus ini guru palsu. Tapi Yesus ini tidak bisa dicobai. Dia selalu menjawab dan menggiring orang itu untuk kepada pengertian yang benar. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Jika kita mendengar kalimat ini, ada yang merasa takut. Ini berarti mengasihi Tuhan all out, nggak bisa setengah-setengah. Hati, apa lagi?
jiwa, dan akal budi. Tubuh, roh, dan jiwa. Bisa nggak kita mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu? Bisa nggak? Ada yang bilang bisa? Jadi takut yang ditanya ini. Pasti ada pertanyaan belakangannya. Pemuda-pemuda ini sudah paham. Ayo, kalau dikasih kesempatan bicara aja. Bisa nggak kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Ibu kita waktu kita masih bayi, mereka mengasihi kita nggak? Ada kita dibuang di tempat sampah. Walaupun ada teman kita Irfan hari ini yang kita dengar kesaksiannya, pergumulannya berat. Tapi apakah Irfan menganggap Tuhan tidak mengasihi Irfan? Dia menyatakan Allah mengasihi dia. Orang tua kandung mungkin hari ini sedang bermasalah. Ya kita doakan mungkin suatu saat mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi kan ada orang tua lain yang Tuhan beri kan, yang memperhatikan Irfan. Apakah Tuhan itu tidak tahu ketika kita mengaku percaya suatu hari kita akan jatuh gagal? Tahu nggak dia? Tahu. Seperti bahan khotbah kita tadi kan, sampai kedalaman hati pun Tuhan tahu kita punya kasih untuk dia. Tapi apakah kasih Tuhan itu berubah? Tidak. Seorang ibu yang mengasihi bayinya, ya tidak semua ya. Ada juga ibu-ibu yang tidak mengasihi bayinya. Kita dengar berita-berita begitu. Itu manusia. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah kasihnya tidak berubah. Kasihnya kekal selama-lamanya. Jadi dengan kasih Allah yang begitu besar, apakah kita menganggap sepi? Menganggap itu ya biasa-biasa saja. Ya kamu ini selalu gagal. Kadang-kadang iblis itu menyerang menggunakan apa? Firman Tuhan. Udah nggak apa-apa bikin dosa, nanti kan kamu bisa minta ampun lagi. Yesus aja dicobai dengan firman Tuhan kan? Tapi Yesus menjawab dengan firman Tuhan juga ada tertulis. Berbeda dengan Adam dan Hawa ketika dicobai dengan firman Tuhan, iblis tambahin. Dia nggak ngerti, nggak tahu. Nggak kan? Dosanya sepele kan? Hanya karena melanggar larangan jangan makan buah. Bukan dia membunuh. Kadang-kadang iblis menjaga level anak-anak Tuhan itu ya, supaya segitu-segitu aja nggak bertumbuh. Ada pengkhotbah terkenal mengatakan begini, setiap anak Tuhan pasti pernah mengalami backsliding, tergelincir ke belakang. Jadi iblis itu memakai dosa itu supaya kita tidak bertumbuh. Nah, nanti kan bisa minta ampun lagi, bertobat. Memang keselamatan nggak hilang, tapi apa yang hilang? Ada yang hilang. Buah roh itu hilang. Kasih, sukacita, dan sebagainya. Ada yang habis bikin dosa tetap happy, tetap damai sejahtera. Hilang. Menghasilkan buah itu lagi pun susah. Itulah akibatnya kita akan nanti melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, rutinitas. Ya karena aku sudah pernah mengaku percaya bertobat, nggak mungkin dong aku nggak mau melakukan disuruh pelayanan. Adulah, gengsi, ego. Ngeri kan nampaknya? Jangan kita anggap sepele dengan dosa. Kita akan memakai topeng rohani. Tapi
Tapi Allah, Yesus melihat. Dia bukan melihat ke sisi luar. Dia melihat kedalaman hati. Bagaimana mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu? Tidak mungkin ini bisa dikerjakan kalau kita belum pernah mengalami kasih Yesus yang besar itu. Tidak bisa. Ada yang pernah pacaran? Karena nggak ada yang mengaku. Saya pakai anak-anak retreat kemarin. Mereka saya tanya, selain ini ya, event ini juga di tim saya. Pernah pacaran? Pernah. Apa alasannya pacaran? Penambah semangat. Memang terbukti penambah semangat? Enggak. Ada yang bilang, iya semangat. Kamu berubah? Enggak juga. Jadi bullshit itu semua kan? Iya bang, bullshit. Karena orang pacaran tapi itu pacaran. Jadi siapa yang nembak duluan? Kami lah bang, laki-laki katanya. Masa perempuan? Jadi ketika si laki-laki ini menyatakan kasihnya, si perempuan juga merespon. Jadi karena ada yang mengasihi lebih dahulu, terjadi timbal balik. Tapi mereka tidak lama. Karena mereka dari mulut mereka sendiri, cuma gitu aja pacaran bang. Nggak ada yang serius. Padahal mereka tahu arti pacaran itu persiapan pernikahan. Tahu. Ya ini dikerjakan juga. Yang lebih parah mereka melakukan bebas, umum, dan rahasia. Ngeri kan? Jadi ketika orang tidak ada pernah mengalami kasih Allah ini, mereka akan ikut-ikutan. Nggak ada roh yang mengajarin, mengingatkan, memberi kekuatan. Kita akan nggak mampu. Apalagi udah hilang kasih damai sejahtera tadi, kita akan merasa galau, kita akan merasa rendah diri. Betul ya, jangan-jangan pertobatan lu kemarin itu memang strateginya supaya kita berada di tahap itu terus menerus sampai hari tua. Dia nggak mau kita bertumbuh. Itu memang strategi itu. Dia nggak akan ngasih ujian yang berat, dosanya itu terus. Yang lebih parah kalau nggak bertobat, dia akan lebih parah 7 kali lipat sebelum bertobat kehidupannya. Ya, mungkin hari ini Irfan mengaku merokok. Ya, saya harap tidak begitu ya. Lebih parah 7 kali lipat di kesaksian berikutnya. Mungkin menghisap yang lain-lain. Kalau kita belum merasa jijik dengan dosa itu, belum setuju dengan hal dosa itu, merokok itu dosa, kita akan menikmati terus. Apalagi siap makan katanya. Saya nggak pernah merokok memang. Yang teman-teman yang merokok, kalau nggak merokok siap makan ini bang, tak cuman ada yang kurang. Asam mulut ini katanya. Saya nggak tahu. Saya siap makan nasi kalau bisa ada buah. Maunya makan terus gitu. Kenapa hasilnya kan? Setuju nggak kita itu dosa? Tubuh itu adalah bait roh Allah. Kita kotor. Saya bukan bicara khusus pada kita, pada kita semua. Karena hari ini yang bersaksi mereka. Jadi bisakah kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu? Kalau hari ini kita masih mengaku gagal, jatuh bangun, kita hilang damai sejahtera, nggak akan mungkin bisa melakukan ini. Apa yang Tuhan suruh? Ingat, Tuhan suruh kita berpikir. Kalau lagi galau, jangan cari solusi dengar musik. Saya dulu begitu, kalau lagi galau dengar musik.
apalagi musik-musik disco dulu, musik itu kan mantap gitu loh, bambu menjadi pelarian. Kenapa? Karena itu menjadi bypass, nalar kita itu di bypass, dia langsung ke emosi, makanya langsung enak kan dengarnya. Tapi sementara apakah kita berubah? Enggak. Ya besok gagal lagi, karena itu memang tidak berubah. Tapi cara Tuhan Yesus menyadarkan kita, ingat dari mana kamu jatuh. Jadi ingat-ingat, dianalisa kenapa aku bisa gagal. Jangan ulangi, berjuang. Apa kita mau seperti anak bayi yang baru lahir? Kalau dia dicehoin, kalau nguek sedikit disuapin. Kalau anak bayi ya, saya kira umur pertobatan kalian tidak ada yang berumur 1 hari 2 hari. Tuhan mau kita bisa mengasihi Allah. Tapi innernya tadi, hatinya tadi harus benar dulu. Ini nggak akan bisa diteruskan. Segenap hati menempatkan dia menjadi Tuhan di sini. Siap Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Waktu kami retreat, alarm itu bunyi itu, nung. Tapi gak ada yang bangun. Ini alarm siapa yang bunyi? Tapi orangnya bangun. Bentar lagi anak tidur, orang dia tidur jam 2, jam 3. Apa gak ngantuk? Disuruh tidur gak tidur. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kita belum menempatkan dia sebagai Tuhan di sini. Apalagi segenap jiwa, apalagi segenap akal budi. Padahal sebelum kita mengenal Tuhan, akal budi kita itu rusak. Ya, pelajaran kita di retreat kemarin, orang yang tidak mengenal Allah itu akal budinya rusak. Mulutnya menganga seperti kuburan, busuk. Kalau belum bicara, orang baik-baik aja. Setelah bicara sakit hati semua. Ngeri ya? Jadi gimana? Termenung, terdiam. Serius atau enggak? Tapi Allah kasihnya tidak berubah. Hari ini sampai hari ini masih mendengar firman Tuhan tuh. Tuhan masih berkenan ditemui. Tandanya apa? Ya masih ada firman Tuhan diperdengarkan. Itu artinya Tuhan masih berkenan jumpa. Tiba-tiba stroke kita nggak bisa ngirup oksigen, harus pakai tabung di rumah sakit. Ini nggak bisa ibadah. Tadi bersaksi siapa? Melisa dan Melisa. Itu masih muda saya lihat. Mana lebih muda dia atau kita? Kita lebih muda. Saya nggak termasuk. Kalian aja beli kitab lah ya, biar banget. Ya, jadi ya bertobatlah. Bertobat itu bukan hanya sekedar meninggalkan dosa, tapi kembali kepada Allah yang mula-mula kita kasih. Itu namanya bertobat. Kalau kita cuma meninggalkan dosa, Allahnya tetap kita cuekin, kita kan balik lagi. Kalau dalam rumah tangga suami istri kasihnya hilang, dia mengasihi yang lain ini. Ada will, ada feel. Kalau dia bertobat, dia harus kembali kan mengasihi yang sebelumnya dan meninggalkan yang lalu. Itu baru namanya bertobat. Ya, aku janji nggak akan mengulanginya lagi, tapi dia nggak mengasihi Allahnya itu tadi, sama aja bohong.
sama aja omong kosong. Apa buktinya? Ya, komitmen dong, berjuang dong. Dari doanya, serta dunia, kasihnya, cek tiap hari. Ada nggak hari ini damai sejahtera? Ada nggak hari ini kasih? Indikatornya kan sederhana. Buah roh itu ada nggak? Kalau sudah tidak ada, udah menceng, segera bertobat supaya kaki diam itu tidak ditarik. Ya, saya nggak tahu itu medita itu gimana karena saya nggak selidiki, saya baru dengar juga. Karena dia sudah bertobat dengan tepat, saya juga tahu. Tapi karya-karyanya juga baik ya, memberkati banyak orang. Jadi itu ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hentikan kebiasaan-kebiasaan menertawakan. Saya sering dengar, perhatikan, kalau ada teman-teman kita selalu tertawain. Kita kan nggak tahu isi hati orang. Tertawa itu menjadi berkat atau enggak bagi dia. Jadi kita harus hati-hati. Kita aja nggak mau dibegituin, kan? Tuhan suruh mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jadi perbuatlah apa yang orang ingin perbuat padamu kepada orang lain juga. Itu adalah hukum yang kedua, dan seluruh hukum tergantung pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kitab Korintus ini lebih mendetail lagi menjelaskan. Sekalipun kita mempunyai banyak sekali talenta, kita bisa berkata-kata seperti bahasa malaikat. Kemarin saya dengar waktu ada acara di kampung, mereka sepertinya, karena saya dengar ya, saya kan nggak ikut kesana, saya kayak, jadi istri saya yang pulang kampung waktu ada acara. Sini udah sukses sekarang, baru tamat kuliah, kerja gajinya 20 juta, mantap kan? Iya, misalnya, wah gitu ya kan? Kadang-kadang orang Batak itu kebanggaannya di situ, anaknya sukses, gaji besar. Yang diceritakan itu bukan, anakku sudah bertobat. Berapa gaji anakmu? Berapa cucumu? Udah kerja apa? Ya, ini menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita akan, ya awalnya apalah, minder sendiri kan? Kalah saing, kalah pamor. Padahal kalau kita telisik, ya karena mereka punya relasi. Sekarang zamannya relasi. Kalau ada relasi, informasi pekerjaan-pekerjaan strategis kita bisa dapat. Kita nggak punya relasi. Ya, Tuhan bilang, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa manusia, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita punya iman, gunung Sinabung pindah dia. Tapi kasihnya nggak ada. Ada saudara-saudara kita membutuhkan, ya, yang lain ada yang mau bagi. Kami lagi kesulitan hari ini. Yang lain bisa menolong, yang lain bisa dorong. Gak ada gunanya, gak ada kasih. Apalagi itu masih kasih kepada sesama yang nampak.
Pada yang nampak aja kita tidak mengasihi, apalagi tidak kelihatan. Tidak ada gunanya. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Membagikan seluruh yang ada padaku dan memberikan diriku untuk dibakar. Tapi kalau nggak ada kasihnya, nggak ada faedahnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kalau bicara itu nggak ada kesombongan. Merasa pro main musik misalnya. Ya, saya pernah dengar kemarin itu. Saya lebih pro. Yang dengar pun kayaknya ada naik kurasinya. Apalagi bapak-bapak, mama ini senang itu kalau anaknya dipuji. Mantap kali anakmu ya, bisa aku main musik. Saya waktu share, ya kami nggak bisa lama ya. Abel ada les musik kan Sabtu, jadi ini kami harus cepat pulang. Enak ya. Ada bangga juga. Di tempat kami nggak ada les musik, gerejanya pun nggak open. Ada bangga juga dikit. Jadi harus hati-hati. Ada kemegahan diri ternyata. Padahal itu kan Tuhan. Kalau Tuhan yang nggak menggerakkan gurunya, jemaat nggak setuju dipakai alat musik ini gimana? Nggak setuju, nanti rusak gimana? Itu harganya 2 juta misalnya. Kita jadi. Dia jemaat mendukung supaya ada regenerasi. Ada pula yang bersedia memberi hati, memberi diri. Dia sabar, kasih itu murah hati. Jadi ada kemurahan hati ya. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ini saya bilang tadi yang tertawa. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau ada yang bersaksi kebenaran tentang iman, boleh aplaus. Jadi kesaksian saya mau ngasih itu yang begitu dikasih aplaus. Jangan kebalik. Itu cara-cara iblis biasanya. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi pengharapannya itu kepada Allah. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan hilang. Jadi apa yang tidak berkesudahan? Kasih. Sekalipun kita tetap gagal, jatuh bangun, berapi, tapi Allah kasihnya tidak berkesudahan. Dia tetap mengasihi. Apakah kita masih menganggap sepi kasihnya yang begitu besar itu? Coba tiap-tiap hari kita menghayati, merenungkan. Jika mulai damai sejahtera kasih itu sudah hilang, kembali lagi ingat pertobatan dulu. Bagaimana, dari lumpur dosa mana kita ditarik, dari lumpur mana kita dibebaskan. Ingat, kita hayati, merenungkan kasih-Nya. Bukan Tuhan aku berdosa, ampunilah. Udah selesai. Yang hilang tadi kita nggak open. Kasih, damai sejahtera, sukacita yang hilang tadi kita nggak open. Kita akan pasang topeng. Kita akan datang ke gereja dengan muka yang senyum, muka yang gembira. Kita disuruh oke, siap. Ya, kita ini nggak akan bisa lihat inner dalam hati kita. Tapi ada yang bisa lihat. Dan aku dan Yesus, kalau dia hari ini datang dengan kemegahannya, awan-awan diiringi bunyi sangkakala, malaikat bersorak-sorai, gimana kira-kira perasaan? Aduh, semalam baru jatuh dalam dosa.
Adam dan Hawa masih satu dosanya langsung takut dia jumpa Allah kan? Sembunyi. Jadi kita harus berhati-hati. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan ada. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan hilang. Ya, pengertian saya mungkin hari ini tidak sempurna, tidak baik. Saya menyampaikannya dengan tidak baik. Tapi jika Yesus nanti datang, yang sempurna itu akan menggantikan. Ya, kita lihat di bawahnya itu seperti masa kanak-kanak ya. Kanak-kanak akan bertingkah seperti anak-anak. Tapi menjelang dewasa, dia akan meninggalkan tingkah kanak-kanaknya. Dia akan merasa malu, merasa gengsi. Masa Yosi sudah besar masih main mobil-mobilan? Enggak. Mobil beneran dong, ya kan? Mobil panter aja kata dia. Belajar Pak. Kalau dia masih cocok main mobil-mobilan, bisa. Dia masih cocok. Jadi ketika sudah dewasa meninggalkan itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Aku dan Yesus, aku mengasihi Yesus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Sudah pas waktunya. Any question? Ya, tepat pada waktunya. Rencana Tuhan itu. Mulai bersuara. Ada pertanyaan? Bisa mengerti ya? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ada yang mengerti? Saya suka nanya-nanya misalnya. Nggak ada juga. Ada? Kalau nggak ada yang bertanya, yang mengerti. Satu orang mewakili. Ada yang berani? Aku mengasihi Yesus. Gak ada. Kesempatan ini terakhir ini. Laura semuanya. Jadi yang saya pandang ini matanya ke kanan ke kiri. Gak ada yang berani tatap mata ini. Ada yang berani? Dapat berkata apa? Gak ada yang menanya tadi soalnya. Rendah hati semua ini. Enggak ada. Saya hitung sampai 3. 1 2 2,1
bersyukur untuk firman Tuhan siang hari ini. Tuhan, hamba-Mu yang benar, yang terbatas sudah selesai berbicara. Kau kiranya yang meneruskan firman Tuhan. Roh-Mu yang mengajari, mengubahkan kami, supaya iman kami bertumbuh, supaya kasih kami bertambah. Yang bilang, Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Ketika kami merenungkannya, menghayatinya, kami menyadari betapa dalamnya kami dulu jatuh dalam dosa itu. Engkau berjuang bisa-bisa melakukan kehendak Bapa untuk menjadi ganti kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kau kiranya yang terus meteraikan, meneruskan setiap firman yang kami baca dan kami dengar di dalam roh hati kami, supaya firman itu menjadi senjata kami untuk melawan sejarah. Kami tidak melawannya dengan hikmat pikiran kami, kami tidak melawannya dengan pengertian kami, tapi kami melawannya dengan firman Tuhan. Firman yang adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Kami akan pulang. Kami menyerahkan perjalanan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin hidup kami satu minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa.